Korban yang menderita luka tusuk di dada, perut, dan leher bagian belakang sebenarnya sempat dilarikan para tetangga ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, korban justru menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas bagaimana kronologis pembunuhan yang menyasar korban? Kehidupan para pesohor negeri ini selalu memantik heboh karena di balik popularitas dan juga kehidupan mewah yang mewarnai hari-hari mereka, nyatanya mereka juga tak luput dari beragam masalah yang bahkan berujung dengan dugaan pembunuhan. Inilah rentetan kasus dan viral artis di sosmed versi silet. Mulai dari artis sinetron Laga, Sandi Permana, ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan dengan luka tusuk hingga akhirnya tewas. Hingga Agus Salim yang terus menangis karena uang donasinya sudah tersalurkan ke korban bencana. Dunia hiburan tanah air dikejutkan dengan kabar meninggalnya Sandi Permana, aktor Laga yang dikenal lewat sejumlah sinetron kolosal yang pernah dibintanginya. Ya, Sandi ditemukan tergeletak bersimbah darah Minggu pagi di pinggir jalan dekat rumahnya di kawasan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, tidak jauh dari rumahnya hingga akhirnya tewas dengan banyak luka tusukan. Korban diduga dibunuh oleh tetangganya sendiri yang sebelumnya sempat terlibat cekcok dengan sang aktor. Korban yang menderita luka tusuk di dada, perut, dan leher bagian belakang sebenarnya sempat dilarikan para tetangga ke rumah sakit. Namun setibanya di rumah sakit, korban justru menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas bagaimana kronologis pembunuhan yang menyasar korban? Bersabar menunggu, kita masih bekerja ya, intinya bekerja, doakan saja semoga cepat terungkap, itu aja. Ada yang saksi mata ngelihat ya lagi ada cekcok sama pelaku pagi-pagi abis rutinitas korban itu gitu kan, terus ada cekcok, cuman masalah cekcoknya itu apa saya nggak tahu, tiba-tiba korban itu udah berlumuran darah kena tusukan, banyak banget tusukannya. Orangnya juga bersosialisasi, jadi suka menolong orang-orang, itu dia orang. Pokoknya supel lah orangnya, Mbak. Dikenal orang banyak di sini. Makanya kan dari mana-mana sampai pada datang dan ini pada nggak nyangka. Ketua RT setempat juga membenarkan jika sebelum pembunuhan terjadi, korban dan terduga pelaku yang hingga kini masih buron memang sempat terlibat cekcok dalam acara rapat warga beberapa bulan lalu. Meski kala itu sempat didamaikan warga, namun belakangan cekcok kian melebar lantaran korban sempat berniat untuk mensomasi terduga pelaku. Hal inilah yang diduga membuat terduga pelaku dendam dan berniat menghabisi korban. Ini adalah lokasi terjadinya penusukan yang diduga dilakukan seseorang terhadap korban Sandi Permana. Lokasinya dengan rumah pelaku sangat dekat, jaraknya hanya 2 meter dari TKP. Korban selesai memberikan pakan ayam yang dia punya, terus pulang melintasi jalan ini dan terjadilah kejadian itu. Untuk pertikaian antara korban dan pelaku, ya, Iwan yang banyak diinformasikan adalah masalah rapat warga. Sebenarnya itu kalau saya sebagai saksi di rapat itu, karena saya yang mimpin rapat itu, saya tidak menganggap itu sebagai suatu perdebatan yang luar biasa. Itu saya anggap sebagai perdebatan yang biasa saja, karena memang dalam setiap pertemuan wajar kalau terjadi hal berbeda pendapat. Dan kita sudah selesaikan di forum itu juga. Tapi apakah itu bisa menjadikan dendam pribadi terhadap
terduga kita kurang tahu. Dan setelah disemayamkan di rumah duka semalam, jenazah aktor laga berusia 46 tahun itu langsung dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya. Selain keluarga, pemakaman almarhum juga diiringi oleh para sahabat, kerabat, dan juga para tetangga. Dan inilah suasana haru yang ditandai dengan pingsannya istri almarhum saat prosesi pemakaman almarhum Sandi Permana semalam. Kalau dendam sih ya nggak tahu ya. Emang yang pelaku itu sih orangnya kan tertutup ya, nggak pernah ngomong. Cuma kalau untuk suami saya nggak ada dendam sama siapa aja. Cuma ya kalau nggak tahu ya kalau dia dendam apa sama suami saya. Iya, dari yang cekcok itu dia udah ngeliatin gelagat nggak suka. Jadi kalau ketika ketemu saya berpapasan gitu dia melotot. Hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Semoga dia cepat ketemu, semoga dia cepat sadar deh. Tangis Agus Salim donasi tetap dialihkan ke korban bencana, tapi Densu malah mengaku lega dan sudah selesai. Penyaluran dana donasi Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT selesai ditunaikan oleh Denny Sumargo selaku perwakilan para donatur serta Gary Julian yang mewakili pihak Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan YRPK akhir pekan kemarin. Uang donasi bahkan bertambah dari 1,3 miliar menjadi 1,7 miliar berkat bantuan dari Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Lucunya, di balik sumringahnya Densu dan Gary sepulangnya dari NTT, di lain tempat, Agus Salim justru lagi-lagi berurai tangis lantaran tak ikhlas uang donasinya habis dialihkan. Hal ini menjadi ambigu lantaran sebelumnya Agus justru dengan gagahnya mengaku tidak lagi peduli dengan uang donasi itu lantaran ia lebih peduli kepada harga dirinya dan juga harga diri keluarganya. Dan berikut curhat Agus yang menuding Densu, Novi, dan Gary mau membunuhnya secara perlahan dan tanggapan Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus atas pengalihan dana donasi yang sudah tersalurkan tersebut. Apa kabar semuanya? Haus? Banyak air minum. Kita tuh kemarin pergi ke 5 titik lah ya. Di kaki Gunung Lewotobi ada beberapa desa pengungsi. Kita doa sama-sama. Itu sih mengharukan banget dan saya nggak nyangka ternyata banyak yang nangis saat berdoa itu yang waktu saya pimpin ya. Momen di sana yang pasti mereka itu belum banyak menerima bantuan secara langsung gitu kan. Kalaupun ada bantuan yang memang diselenggarakan itu cukup rumit birokrasinya di sana dan alhamdulillah kita ke sana ada Bang Densu itu semua langsung diberikan jadinya langsung ke tangan mereka. Emang kenapa mereka harus melakukan hal seperti itu gitu? Mereka kan sebagai public figure, orang yang cerdas, orang yang ngerti hukum lah menurut Agus gitu. Tapi kenapa perlakuannya ke Agus gitu seakan-akan Agus tuh dipandang orang yang sangat rendah sekali gitu. Kemana hati nurani mereka, itu aja sih gitu. Emang nggak ngelihat kondisi Agus seperti apa? Agus setiap malam nangis, sedih. Tapi aku rasakan sendiri rasa sakit itu. Ini namanya mereka itu
membunuh Agus secara perlahan-lahan. Namanya mereka itu membunuh Agus secara perlahan-lahan. Misi kemanusiaan yang namanya cari gara-gara. Kalau cari gara-gara itu adalah mengganggu rasa keadilan orang. Dikata-katai, dipermalukan oleh orang-orang pintar, orang-orang terkenal, menurut saya itu sangat miris gitu. Ya. Karena menyangkut ketidakadilan itu bukan lagi Agus berjuang tidak keadilan. Ini bukannya meraih keadilan, tapi dihajar sama orang-orang yang dulu membantu dan berteman. Viral pasca Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara, diduga Sandra Dewi ajak anak-anaknya liburan ke Singapura. Viral foto diduga Sandra Dewi dan anak-anaknya beserta sang adik Kartika Dewi liburan ke Singapura pasca vonis 6,5 tahun sang suami Harvey Muiz. Sontak hal ini memantik geram netizen. Lantas bagaimana tanggapan dari Iskandar Sitorus, perwakilan dari Indonesian Audit Watch dan juga masyarakat terkait liburan Sandra Dewi dan keluarga yang bahkan Bapak Presiden Prabowo turut tak setuju dengan vonis 6,5 tahun penjara untuk Harvey Muiz? Itu bisa ada dua kemungkinan. Pertama, karena kondisi yang memang mereka lazim untuk berliburan, terlebih dalam kondisi stres, karena keluarga atau kepala keluarga atau Harvey Muiz dihukum, bisa jadi itu. Tapi bisa jadi pola yang berbeda adalah ketika ada persoalan ternyata orang masih bisa juga melakukan kegiatan-kegiatan yang senang-senang, happy-happy gitu. Jadi kalau di mata kami itu sebenarnya hal picisan ketimbang kita membahas persoalan hukumnya. Kalau kita perhatikan ya, hukuman 6,5 tahun Harvey Muiz ya, dengan harapan Pak Presiden Prabowo 50 tahun, ya menjadi gimana ya, wajar mereka liburan kali gitu ya, kayak selamatan karena ringan gitu ya, bisa jadi gitu. Tetapi kalau kita perhatikan juga bahwa wajar juga Presiden meminta diperberat, karena memang Presiden ingin menunjukkan kinerjanya bahwa beliau tidak ingin ada porsi yang tidak adil diterapkan oleh majelis hakim. Jika Sandra Dewi diduga bisa menikmati berlibur ke Singapura tanpa sang suami yang divonis 6,5 tahun penjara,